Bab 089. Air mata mulai menetes di wajah Alea, bersamaan dengan tubuh Alea yang lemah terguncang oleh isak tangis yang tak bisa dia tahan. Dalam dekapan sang ibu, dia menangis terseduh-seduh, meluapkan kesedihan yang begitu dalam. Dia sempat berharap bisa mempertahan calon anaknya, meski kemungkinannya sangat kecil. Sebab, dengan hadirnya seorang anak, perlahan cinta Jenderal akan sepenuhnya miliknya. 40. Di sisi lain, Jenderal duduk di kursi roda dekat ranjang. Kepalanya tertunduk, mata suramnya terpaku pada lantai yang dingin dan steril. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, lega karena Alea telah sadar, namun dihantui oleh kesedihan yang sulit dia ungkapkan. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaannya, tetapi juga karena putus asa memperbaiki hubungannya dengan Azarin kini terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Hubungan itu telah karam, meninggalkannya sebagai saudara ipar dari mantan istrinya, sebuah status yang tak pernah dia bayangkan. Mas. Suara Alea yang lirih memecah keheningan, membuat Jenderal tersentak dan mengangkat wajahnya. Tatapannya kosong, tanpa senyum, hanya raut yang sulit diterjemahkan. Mas, sini. Alea mengulurkan tangannya dengan lemah, meminta Jenderal mendekat. Herlina, yang duduk di sisi lain, segera mundur dengan bijak, memberikan ruang bagi keduanya untuk berbicara. Dengan perlahan, Jenderal mendorong kursi rodanya mendekati ranjang. Tangan Alea yang lemah terulur, dan Jenderal tanpa ragu menyambutnya, menggenggam jemarinya yang dingin. Senyum sendu terbit di bibir Alea, meski wajahnya masih terlihat pucat. Dengan sisa tenaganya, dia mencoba mengeratkan genggaman tangannya pada Jenderal. "Terima kasih sudah menungguku, Mas," ucapnya lembut. Jenderal hanya menjawab dengan anggukan pelan, tanpa sepatah kata. Alea menghela napas panjang, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. "Maaf ya, aku gak bisa jaga anak kita dengan baik," katanya dengan nada penuh penyesalan. Namun, Jenderal tetap diam. Wajahnya datar, tapi tangannya masih menggenggam erat tangan Alea, seolah menjadi bukti bahwa ia masih di sana, meski kata-katanya tak terucap. Tatapan Alea beralih ke langit-langit kamar yang putih, kosong, seolah mencoba mencari sesuatu di balik kehampaan itu. "Aku gak peduli dengan apapun, Mas. Selama kamu masih bersamaku," katanya, kali ini suaranya terdengar lebih tegas, meski napasnya masih berat. Lalu, perlahan, Alea kembali menatap Jenderal. Matanya yang sayu kini memancarkan keteguhan. "Mas, apakah kamu sudah mencintaiku?" Tanyanya dengan suara lirih, namun penuh dengan harapan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat waktu seolah berhenti sejenak. Sementara Jenderal terdiam, tanpa mengalihkan pandangannya sekalipun. Dia bisa melihat ketulusan dari mata sayu Alea. Herlina baru saja duduk dengan tenang di depan ruang ICU, mencoba menenangkan diri setelah seharian penuh kecemasan. Namun, pikirannya kembali tersita oleh nomor asing yang baru saja menghubunginya beberapa saat sebelum Alea sadar. Keningnya berkerut, matanya menatap layar ponsel yang menampilkan kode negara asing. "Kenapa kode nomornya bukan dari Indonesia?" gumamnya, suara itu terlepas dari bibirnya tanpa sengaja. Dia terdiam sejenak, rasa penasaran bercampur dengan naluri seorang ibu yang mulai menggeliat. Entah mengapa, hati Herlina yakin sekali bahwa yang menghubungi tadi adalah putrinya, Azarin. Tak bisa menahan kecemasan,
Herlina segera menekan nomor tersebut dengan cepat, jantungnya berdebar kencang, penuh harap dan was-was. Namun, kenyataan pahit menghantamnya ketika sambungan gagal. Nomor itu tak dapat dihubungi. Bagaimana kalau tadi yang menghubungi itu Asa? Herlina menutup mulutnya, perasaan cemas semakin menguasai dirinya. Astagfirullah, ya Allah, kalau itu benar Asa, dia pasti kecewa dengan jawaban tadi, gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh frustrasi. Semua perasaan gelisah dan penyesalan merayap masuk, seakan-akan dia bisa merasakan sakit hati anaknya, meskipun belum pasti Azarin yang menghubunginya. 41. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan akhirnya waktu yang dinanti-nanti pun tiba. Keberangkatan keluarga Din bersama Azarin menuju Tanah Suci untuk menunaikan umroh. Sejak malam itu, ketika Din mengungkapkan isi hatinya di Burj Khalifa, Azarin tak lagi berbicara dengannya. Bahkan pertemuan mereka yang sudah terlewatkan sepanjang hari kemarin, baru terjadi pagi ini, saat mereka akan berangkat. Namun, meski berada dalam jarak yang dekat, tak ada sepatah kata pun yang terucap. Azarin memilih untuk diam, begitu pula dengan Din, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan perasaan yang tak terungkap. Perjalanan menuju Mekah terasa singkat, hanya 3 jam penerbangan dari Dubai. Sengaja Mahira dan sang suami mengambil jalur langsung ke Mekah, tidak ke Madinah lebih dulu. Mengingat jarak tempuh mereka dari Dubai tak memakan waktu banyak, tidak seperti keberangkatan dari Indonesia yang memerlukan waktu 10 jam. Kita langsung ke hotel, Papa udah booking dekat Mekah. Istirahat 2 jam, 3 jam, baru kita turun, ucap pria parubaya dengan tenang, dan langsung dingguki Din, Azarin, serta Davian. Jangan lupa siapin doa buat calon istri, bisik Davian, membuat Din mendelik tajam. Dia masih kesal dengan adiknya yang sembrono, mencuci otak Alina. Alina, gadis kecil yang sejak awal tak lepas dari gendongan Azarin, kini terlelap dengan tenang. Sepanjang penerbangan, Alina menolak digendong siapapun selain Azarin. Bahkan, sebelum terlelap, gadis kecil itu sempat bertanya polos, apakah Bunda akan selalu bersamanya sampai ia besar nanti? Pertanyaan itu mengguncang hati Azarin. Dia tak mampu memberi jawaban pasti. Masa depannya masih menjadi teka-teki apakah dia akan pergi jauh setelah perjalanan umroh ini, atau tetap tinggal. Tak ingin mengungkapkan janji tak pasti, dia hanya memilih diam. Namun, keheningan itu membuat gadis kecil itu menangis keras, hingga akhirnya lelah dan tertidur di pangkuannya. Jangan pergi, Bun, Alina sayang sama Bunda. Kata-kata Alina masih teringat dengan jelas, sebelum gadis itu terlelap. Azarin berusaha menggendong dengan baik Alina yang cukup berat ketika keluar dari bandara, sementara, koper dan barang bawaannya dibawa oleh Din. Din yang sedari tadi memperhatikan kesulitan Azarin membawa Alina, gegas dia menyerahkan koper miliknya dan Azarin kepada Davian, lalu mendekati Azarin. Sini, biar aku yang gendong, tawarnya dengan nada penuh perhatian. Azarin menghentikan langkahnya dan menatap Din dengan ragu. Nanti dia bangun, dan menangis lagi, ucapnya pelan. Gak apa-apa, Sa. Tanpa menunggu jawaban, dengan hati-hati Din mengangkat Alina dari pelukan Azarin. Azarin hanya diam, tak membantah. Kali ini, dia membiarkan Din mengambil alih, selain karena lelah, dia juga takut jika gamisnya terinjak. Setibanya di hotel, tubuh Azarin terasa seperti dilumpuhkan oleh rasa lelah.
Tanpa banyak bicara, dia langsung menuju kamar dan merebahkan diri. Begitu punggungnya menyentuh kasur, matanya terpejam dalam sekejap. Dia bahkan tak sempat menikmati pemandangan Mekah yang memukau dari jendela kamar hotelnya, yang langsung menghadap ke arah Ka'bah. Sementara itu, suasana di kamar Din berbeda. Setelah memastikan Alina nyaman tidur di sisi tempat tidurnya, Din memilih menunaikan salat sunnah. Gerakannya tenang, setiap doa yang dia lantunkan mengalir penuh harap. Setelah itu, dia membuka Al-Quran, mencoba mencari ketenangan di tengah perjalanan. 42. Yang penuh makna ini. Di sisi lain, Davian yang berbaring santai di tempat tidur, sesekali melirik Alina yang tertidur pulas. Tangannya sibuk menggulir layar ponselnya, hingga tiba-tiba teringat sesuatu yang sempat ia dengar. Ia memiringkan tubuhnya, menatap kakaknya yang baru saja menyelesaikan bacaan ayat terakhir. "Bang, aku dengar kemarin rencana kamu mau jemput ibunya Mbak Asa. Kenapa gak jadi?" Tanyanya dengan nada penasaran, memecah keheningan malam. Din menutup Al-Quran dengan hati-hati, meletakkannya di meja kecil di samping tempat tidur. Dia menghela napas sejenak, pandangannya tertuju pada Ka'bah yang tampak dari jendela kamarnya. "Kata ibu," ucap Din perlahan, suaranya tenang meski terdengar ada sedikit beban. "Malam itu, Aza sempat menghubungi ibunya pakai handphone ibu. Cuma gak tahu kenapa, Aza langsung menegang," jelas Din, bersamaan dengan Davian yang sudah berdiri di sampingnya. Hari itu juga, Vera mengabarkan kondisi Alea yang baru saja melewati masa kritisnya. Jadi, ibunya fokus mengurus Alea. "Makanya aku gak memaksa. Aku takut, Aza kembali terkena masalah dengan memaksa ibunya datang, dan mengabaikan putrinya yang lain." Davian mengangguk kecil, memahami situasi yang baru saja dijelaskan oleh Din. Hening kembali menyelimuti mereka, hanya terdengar suara napas Alina yang lembut dan teratur dalam tidurnya. Tiba-tiba, Davian menyodorkan sebuah kotak kecil berwarna menerah ke arah Din. Ekspresi Din seketika berubah bingung, kedua alisnya bertaut rapat. "Ambil saja, Bang. Lamar Mbak Aza di rumah Allah sebentar," ucap Davian, kali ini tanpa ada raut tengil yang biasa menghiasi wajahnya. Nada suaranya tulus, serius. Namun, Din justru tertegun, keterkejutan dan kebingungan jelas tergambar di matanya. Din mengambil kotak tersebut dengan ragu. Saat dibuka, terlihat sebuah cincin berhiaskan safir putih. Desainnya sederhana namun elegan, memancarkan kilau mewah yang memikat. "Itu aku beli dari hasil rampok uang papa." Davian berhenti seketika saat mendapati tatapan tajam dari Din. Dia buru-buru mengangkat kedua tangannya, mengganti ekspresinya dengan cengiran lebar. "Canda, Bang. Ini murni dari tabunganku." Din mengernyitkan kening, sedikit bingung. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya, meski di dalam hati, dia tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Davian menghela napas panjang, pandangannya beralih menatap hiruk-pikuk jutaan manusia di Masjidil Haram yang tengah khusyuk beribadah. "Aku cuma pengen lihat abang bahagia," jawabnya singkat, namun penuh arti. Din terdiam, menatap adiknya dengan pandangan berbeda. Dia tahu Davian jarang menunjukkan sisi seriusnya, apalagi perhatian sebesar ini. Dengan senyuman kecil, Din tiba-tiba menarik Davian ke dalam pelukan erat sambil menepuk punggungnya beberapa kali. "Terima kasih, Dav. Aku gak tahu harus ngomong apa,
tapi aku sangat menghargai ini. Namun, momen haru itu tak berlangsung lama. Tepat pelukan itu terlepas, Davian menyeringai lagi, mengangkat alis dengan gaya khasnya. Sebenarnya cincin itu awalnya buat aku lamar Mbak Aza, Bang. Tapi aku kasihan lihat abang, jadi ya, ambil aja deh. Ucapan itu membuat Din langsung melemparkan bantal sofa ke arah Davian yang sudah menjauh. Namun, dengan cekatan Davian menangkapnya sambil tertawa lebar, memecahkan suasana serius di antara mereka. Cincinnya sudah aku jampi-jampi, Bang, dengan doa ibu, agar Mbak Aza nerima lamaran abang, seru Davian lagi seraya terkekeh, dan kali ini Din ikut tersenyum. Adiknya itu, selalu punya cara membuatnya tersenyum. 43. Setelah beristirahat sejenak di hotel, Azarin bersama Din, Mahira, Pak Argatama, Davian, dan Alina mempersiapkan diri untuk melaksanakan umroh. Waktu sudah memasuki maghrib saat mereka tiba di Masjidil Haram. Keagungan Ka'bah berdiri megah di depan mata, memancarkan kedamaian yang tak terlukiskan. Umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu tujuan, menyembah Sang Pencipta. Langkah mereka menuju ke dalam masjid terasa ringan sekaligus penuh makna. Setelah menemukan tempat salat yang cukup lapang, mereka segera melaksanakan ibadah salat maghrib terlebih dahulu. Azarin dan Mahira berada di sisi perempuan, sementara Din, Davian, dan Pak Argatama memilih sisi pria. Din tampak khusyuk, tubuhnya tegap dalam balutan kain ihram. Dalam doa yang dia panjatkan, bibirnya bergetar lirih, tetapi hatinya berseru kuat, merayu Sang Pemilik Takdir. Jika di Lauhul Mahfuzmu namanya tidak ditakdirkan bersanding dengan namaku, maka buatlah sujudku ini mampu merayu takdirmu. Sungguh, ciptaanmu yang satu ini telah membuatku jatuh hati. Tapi, jika memang bukan milikku, jadikan aku cukup kuat untuk menerima kehendakmu. Di sisi lain, Azarin pun sedang larut dalam doanya. Hatinya pecah seperti ombak yang menghantam batu karang, membawa serta luka-luka yang selama ini dia simpan rapat. Bayangan masa lalunya, pengkhianatan suami dan kakaknya, berputar seperti film tak berkesudahan. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi sajadah tempatnya bersujud. Ya Allah, Engkau yang Maha Menyembuhkan, tolong cabut rasa sakit yang tak berkesudahan, ya Allah. Engkau adalah saksi atas rasa sakit yang aku rasakan, Engkau adalah saksi atas gemetarnya tubuhku saat memohon keadilan kepadamu. Jadi tong berikanlah. Tangis Azarin semakin pecah, dia menutup wajahnya dengan kedua tangan yang sempat menengadah. Tolong jangan membiarkanku sakit lagi, ya Allah. Aku anak perempuan yang menahan rasa sakitku sendiri tanpa punya tempat bercerita. Mahira yang duduk di samping Azarin hanya diam membisu. Membiarkan Azarin meluapkan rasa sakitnya. Sebab, tujuannya melakukan umroh memang untuk itu. Diam-diam, Mahira meneteskan air mata. Dia merasakan sakitnya Azarin. Hancurnya Azarin. Sementara Alina sejak tadi ikut memandang Azarin dengan raut wajah bingung, sekaligus sedih. Beberapa kali bibir mungil itu berkedut ingin menangis, tetapi tertahan. Ka'bah berdiri kokoh di depan mereka, menjadi saksi bisu atas setiap permohonan yang tulus dan penuh air mata. Ribuan umat manusia berlalu lalang di sekitar, tetapi bagi Azarin dan Din, dunia terasa berhenti sejenak. Doa mereka naik ke langit, menyatu dengan gema takbir dan zikir yang menggema di Masjidil Haram. Usai salat, rombongan mulai melaksanakan tawaf,
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Langkah Azarin terasa berat, tetapi ada ketenangan yang mulai meresap dalam hatinya. Din, yang berada beberapa langkah di depannya, tak henti-hentinya melantunkan doa di setiap putarannya. Di tengah hiruk-pikuk ribuan orang, hati mereka berbicara pada Sang Pencipta, masing-masing memohon kekuatan, memohon takdir terbaik. Ketika selesai, mereka duduk sejenak di pelataran Masjidil Haram. Azarin memandang Ka'bah dengan mata sembab tetapi penuh harap. Dalam hati dia kembali berbisik, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik untukku."